Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Ternyata nggak hanya di Indonesia saja, namun kasus korupsi juga seringkali terjadi di sejumlah negara maju lainnya. Jika di Indonesia, koruptor hanya mendapat hukuman kurungan saja, tapi beda dengan sejumlah negara ini. Kira-kira sanksi hukuman yang didapat koruptor apa aja? Berikut ini ada beberapa hukuman korupsi dari berbagai negara. Gak hanya dikenal sebagai negara yang maju, tapi negara Cina juga dikenal memiliki hukuman berat gak cuma untuk pelaku kriminal, tapi juga kasus korupsi. Untuk memberantas korupsi yang juga cukup tinggi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah negeri tirai bambu, termasuk menetapkan hukuman mati bagi para koruptor. Hukuman keji ini rupanya sudah dijalankan sejak rezim presiden pertama sekaligus pendiri Republik Rakyat Cina, yaitu Mao Zedong. Bahkan hingga saat ini, Presiden Cina masih menerapkan hukuman mati bagi para koruptor dengan cara ditembak oleh eksekutor. Sebelum dieksekusi mati, biasanya petugas penjara akan mengabulkan sejumlah permintaan mereka, mulai dari mengenakan pakaian sampai memakan suatu hidangan. Negara Arab Saudi juga diketahui menerapkan sistem hukuman yang berat dan sesuai syariat Islam. Hukuman bagi seorang pencuri biasanya akan diberikan sanksi berupa potong tangan, sedangkan korupsi dianggap lebih dari sekedar pencuri, sehingga jatuhan hukum yang diterima oleh koruptor lebih berat, yakni eksekusi mati. Berbeda dengan negara lainnya yang mengeksekusi terpidana mati dengan cara ditembak, di Arab Saudi hukuman mati dilakukan dengan kisos alias pancung atau dipenggal. Inilah yang membuat hukuman ini terlihat kurang manusiawi, meskipun intinya sama-sama hukuman mati. Di negara-negara Eropa, salah satunya Jerman, juga tak luput dari kasus korupsi. Transparansi di negara tersebut memang dikenal sangatlah tinggi, tapi sayangnya sejumlah korupsi yang berbentuk penyuapan masih sering terjadi. Bisa dibilang di negara ini hukuman bagi pelaku korupsi tidak terlalu keji. Tidak sampai harus dieksekusi mati, tapi jika seseorang terbukti korupsi, mereka akan mendapat hukuman di mana mereka diwajibkan untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah dikorupsi. Lalu setelah itu, ia harus hidup di dalam penjara selama hidupnya. Tak hanya dikenal dengan budaya K-popnya, untuk penegakan hukum, Korea Selatan juga terbilang keras guys. Diketahui pelaku korupsi di Korea Selatan dihukum dengan penjara dan dikucilkan dari masyarakat serta keluarga. Hukuman sosial di Korea Selatan memang seringkali lebih berat daripada konsekuensi legalnya. Hal itulah yang terjadi pada mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun, yang tersangkut kasus korupsi. Karena tak tahan menahan rasa malu, mantan Presiden Korsel ini pun akhirnya mati bunuh diri dengan menerjunkan diri dari atas bukit. Hukuman sosial inilah yang kiranya kurang tertanam di Indonesia. Secara hukum, pelaku korupsi di negara Jepang hanya akan diganjar dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hal itu dikarenakan Jepang diketahui tidak punya undang-undang yang membahas khusus soal korupsi. Tapi di luar hukum, budaya malu dan harakiri lebih kuat untuk mengatasi persoalan korupsi. Saat seorang pejabat terbukti melakukan korupsi atau terlibat suap, pengacara akan membujuknya untuk mengundurkan diri dari jabatan dan mengembalikan semua yang sudah diambil dari negara. Tapi karena budaya malu begitu melekat di penduduknya, banyak koruptor di Jepang yang kemudian memilih bunuh diri karena tak kuat menahan rasa malu. Negara Korea Utara memang dikenal sebagai negara yang otoriter. Gak heran, negara yang dikenal tegas ini gak akan pandang bulu untuk memberikan hukuman berat bagi pelaku korupsi. Bahkan diketahui Presiden Kim Jong-un tega menghukum mati Jang Song-taek yang gak lain merupakan paman kandungnya sendiri. Jang Son dituduh melakukan korupsi dan merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Kim Jong-un. Konon setelah dieksekusi mati dengan cara ditembak, mayat Jang Son dijadikan makanan anjing dan dipertontonkan di depan seluruh pejabat agar merasa takut dan tidak mengulangi hal yang sama. Sayangnya penerapan hukuman mati di negara ini terbilang mengambang karena nggak cuma pelaku korupsi saja, tertidur saat rapat pemerintahan dan membantah perintah Kim Jong-un juga bisa dikenai hukuman mati. Persis negara tetangga Indonesia yakni Malaysia juga sempat menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act.
Kemudian pada 1982, Badan Pencegah Rasuah dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997, Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang Anti-Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Tapi pada Oktober 2018 lalu, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, pemerintah Malaysia mengumumkan akan menghapus hukuman mati atas alasan hak asasi manusia.